Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah modul lokakarya. Jadi setelah kita itu melaksanakan pendalaman materi selama 30 hari, 10 modul, kita akan ketemu yang namanya lokakarya. Nah, di sini selama lokakarya itu ada ada 5 kegiatan, yaitu yang pertama kita membuat namanya modul perangkat pembelajaran, yang kedua adalah modul penelitian tindakan kelas, dan setelah dua ini selesai akan ada namanya review perangkat dan PTK. Apa review perangkat dan PTK itu? Yaitu setelah kita membuat perangkat pembelajaran, setelah kita membuat penelitian tindakan kelas, akan diulas kembali di sini, diperbaiki setelah dapat komentar dari dosen dan teman sejawat. Nah, setelah ini sudah sempurna, nanti kita akan melaksanakan peer teaching. Apa peer teaching itu? Yaitu peer teaching itu mengajar secara virtual yang disaksikan oleh dosen dan guru pamong. Setelah itu, kita akan melaksanakan yang namanya uji komprehensif atau yang biasa disebut UK. Nah, di uji komprehensif ini adalah sama dengan peer teaching tadi. Bedanya adalah di uji komprehensif ini yang menguji adalah 2 dosen. Khusus untuk UINSA Surabaya ada uji untuk mengajar, yang kedua BTG, baca tulis Al-Quran. Nah, dari sini nanti saya buatkan Google Drive dari perangkat pembelajaran dan modul penelitian tindakan kelas. Untuk review dan peer teaching juga uji komprehensif tidak saya buatkan Google Drive ya. Yang pertama modul perangkat pembelajaran. Modul perangkat pembelajaran, dimanapun Anda berada, jangan lupa membaca kontrak belajar. Ini lihat modul RA, bisa di-download ya. Tugasnya itu adalah di perangkat pembelajaran, yaitu adalah meresum, melaksanakan diskusi, membuat tugas, dan ini jika ada remedi dan materi tambahan. Semoga tidak ada yang remedi dan tidak ada yang materi tambahan ya. Nah, di resum ini adalah dari modul RA. Ada yang pernah sudah saya downloadkan ya, ada 213 halaman yang yang diresum hanya uraian materi saja. Tugas itu tidak usah dilaksanakan. Bisa di-download di sini ya. Yang sudah pernah mengikuti saya, insya Allah sudah pernah mempunyai modul ini. Nah, di situ ada untuk meresum modul lokakarya ini ada berapa ini ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13 KB namanya, kegiatan belajar ya. Nah, dalam satu hari itu tergantung dari kontrak belajarnya. Sehari itu meresum, yang kedua itu melaksanakan diskusi, yang ketiga mengerjakan tugas. Nah, di diskusi ini setiap LPTK berbeda. Jadi saya tidak akan memberikan contoh untuk diskusi, tetapi saya memberikan contoh dari tugas.
ya. Nah, di sini ini insya Allah di materi perangkat pembelajaran itu 10 hari, yaitu kalau meresumnya itu bisa 1, 2, 3 KB. Kadang itu sehari meresum 3 KB. Kalau di UINSA cepet, ya, kalau di UINSA cepet. Nah, kalau di sini, kalau di sini setiap harinya itu meresum, diskusi, dan tugas. Tugasnya itu satu setiap hari. Nah, yang pertama yaitu tugas 1 menganalisis SKL, KI, dan KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Jadi, kalau di gelombang 2 nanti memakai 146, ya pakai yang lama, bukan kurikulum merdeka. Insya Allah tidak pakai kurikulum merdeka. Jadi saya sudah perlihatkan contohnya. Yang kedua yaitu membuat pengembangan materi ajar, model atau metode pembelajaran. Insya Allah sudah membuat media pembelajaran dan LKPD. Nah, di media pembelajaran dan LKPD itu ini LKPD itu namanya ini ya, ini tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ini untuk modul selanjutnya yaitu PTK. Nah, di tugas 3 itu ada yang namanya membuat materi. Ini contohnya sederhana, saya harapkan di gelombang 2 lebih hebat lagi. Nah, misalkan ini tema tanaman. Di tema tanaman itu untuk medianya jenengan menggunakan buah asli atau media flashcard kan gitu. Dan di sini KD-nya apa, indikatornya berapa, dan terus alat dan bahan, langkah pembuatan, cara penggunaannya. Nah, dari sini kita itu membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kita itu dituntut untuk membuat seperti ini, membuat sendiri, ya, membuat sendiri. LKPD itu yang terdiri dari critical thinking, yaitu tentang pengetahuan. Yang kedua itu kreativitas. Jadi misalkan di misalkan buat apa saja itu harus dijadikan LKPD. Jadi kolase seperti itu ya, kolase. Ya kita membuat ininya, membuat LKPD-nya seperti ini. Jadi membuat tempatnya, tempat untuk kolasenya. Nah, jadi nanti anak itu membuatnya di sini. Kenapa kok yang diminta itu LKPD? Nah, karena untuk mengetahui kegiatan sehari itu apa saja. Jadi meskipun itu praktek membuat sate atau praktik membuat jus, nah tetap dibuatkan apa namanya ini, dibuatkan LKPD dengan instruksi ini bahan dan alatnya apa namanya, misalkan di sini ada ini alat-alatnya, ini nanti intinya seperti inilah, pokoknya buat seperti ini ya, buat tempat untuk menerangkan dari tugas yang diberikan. Nah, di tugas 4 nggak usah khawatir, sudah ada contohnya. Terus ini begini ya, saya tuh lupa. Di tugas 2 itu membuat pengembangan materi ajar, itu ada untuk 3 RPP. Nah, 3 RPP itu di tugas 2 dan di tugas 3 itu membuat LKPD dari tugas 2. Jadi membuat 3 L 3 hari LKPD-nya. Jadi RPP 1, LKPD RPP 1, LKPD RPP 2, LKPD RPP 3. Kenapa kok membuat ada 3? Karena di PPL nanti ada 3 hari. Dan disinilah kita belajar membuat RPP dan perangkatnya
untuk dipraktekkan di PBL. Nah, di sini ada membuat evaluasi pembelajaran atau penilaian. Jadi ini yang namanya membuat materi ajarnya, di sini membuat medianya, di tugas 4 nanti kita itu membuat penilaiannya. Dan di tugas 5 ini ada yang namanya AKM dan survei karakter, ini sudah ada contohnya nanti ya. Nah, ini namanya tugas 6. Tugas 6. Di sini ada tugas 7, di sini ada tugas 8. Jadi dari tugas 2 tadi tinggal copas kita membuat RPP 1, RPP 2, RPP 3. Ini saya tunjukkan salah satu contohnya di tugas 6. Nah, jangan lupa diberi cover ya, diberi cover seperti ini. Dan di RPP itu harus ada kopnya. Terus ini ada tulisannya seperti ini. Nanti itu ada instruksinya dari. Nah, seperti inilah contohnya. Ya, ada tujuan, ada materi, terus sampai alat dan bahan. Nah, di sini ada alat dan media sumber belajar ya ditulis kalau memang sumber buah-buahannya asli ya ditulis asli seperti ini. Terus ini yang dimaksud tadi critical thinking sama creative thinking. Jadi membilang banyak buah itu kritikal, membaca gambar buah dan menuliskan namanya itu namanya critical thinking, dan menggambar dengan pelepah pisau itu namanya creative thinking. Dan jangan lupa di bawahnya ini diberi kisi-kisi untuk penilaian ya. Nah, seperti ini tidak perlu. Jadi jika jenengan ini adalah kepala ya sudah. Di sini tulisnya kepala, di sini ya guru juga ya. Nah, sudah tugas 6, tugas 7, tugas 8 sudah. Nah, dari tugas 6, 7, 8 itu ada namanya tugas 9. Ada namanya tugas 9. Membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Apa itu? Yaitu dari sini ya. Di sini kita membuat contoh yang saya buat itu adalah membuat sumber belajar dari salah satu RPP ini. Jadi di sini ada namanya tema tanaman, misalkan tema tanaman ya. Jadi saya itu membuat video pembelajaran tema tanaman. Bagaimana caranya untuk yang namanya sumber belajar itu begini. Kita itu membuat video yang ditontonkan untuk anak yang sesuai dengan temanya, mengenalkan apa yang sesuai dengan temanya, yang disesuaikan dengan RPP-nya ya. Nah, di tugas 10 ini ada namanya membuat video praktik pembelajaran. Di tugas 9 ini kita membuat video lalu di YouTube-kan. Di tugas 10 membuat video praktik pembelajaran yaitu kita mengajar memakai salah satu dari RPP ini yang lengkap dengan instrumen penilaian dan LKPD-nya. Kemudian kita menerangkan itu memakai sumber belajar yang kita buat. Begitu ya. Tidak usah khawatir, di Google Drive saya nanti sudah ada contoh-contoh referensi video-video yang bagus-bagus. Oke, cukup di sini dulu. Yang penting nanti kalau waktunya peer teaching atau uji kompre, saya berikan contoh lagi. Oke ya, ini ada. Nanti saya tambahin lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, lancar.